Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan pengaruh atau peran Said Nursi dan murid-muridnya terkait dengan ditetapkannya Hagia Sophia sebagai masjid. Alhamdulillah, pada tanggal 10 Juli 2020, Mahkamah Agung Turki telah membatalkan keputusan Kabinet Pemerintah Turki pada tahun 1934 dan Presiden Erdogan memutuskan status Hagia Sophia sebagai masjid. Hagia Sophia diubah menjadi museum ketika Ustaz Said Nursi masih hidup. Lalu apa perjuangan beliau untuk Hagia Sophia? Pada tahun 1950, Partai Demokrat mengambil alih kekuasaan pemerintah Turki dari Partai Rakyat Republik. Kebijakan pertama yang dilakukan oleh almarhum Adnan Menderes sebagai Perdana Menteri Turki adalah mengembalikan azan yang berbahasa Turki kepada bahasa Arab. Hal itu disambut baik oleh Ustaz Said Nursi. Dan Ustaz Said Nursi pernah mengutus seorang muridnya bernama Hamzah Emek ke Istanbul untuk melihat apakah Hagia Sophia ditetapkan kembali sebagai masjid. Dan muridnya Said Nursi, Hamzah Emek, tinggal di Istanbul selama 15 hari dan setiap hari mengecek Hagia Sophia apakah dikumandangkan azan, apa dibuka kembali sebagai masjid, dan ternyata selama 15 hari tidak ada perubahan, tetap kondisinya atau statusnya sebagai museum. Dan beliau kembali ke Emirdağ, kota Emirdağ, tempat pengasingan Ustaz Said Nursi, dan memberitahukan kepada beliau bahwa status Hagia Sophia masih museum. Dalam kesempatan itu Ustaz Said Nursi menyurati Adnan Menderes selaku Perdana Menteri Turki pada waktu itu. Dalam suratnya, secara ringkas beliau menyampaikan bahwa sebagaimana Partai Demokrat menjadi lebih kuat 10 kali dengan mengembalikan azan ke bahasa Arab, begitu pula kalian, maksudnya pemerintah Adnan Menderes dalam hal itu, harus mengembalikan Hagia Sophia sebagai masjid agar ia menjalankan fungsinya sebagai tempat ibadah sejak 500 tahun. Partai Demokrat juga diharapkan agar mengumumkan secara resmi mengenai kebebasan pencetakan Risalah Nur yang memiliki pengaruh baik di tubuh umat Islam dan melahirkan rasa cinta umat Islam kepada masyarakat Turki. Selama 20 tahun, pengadilan tidak menemukan kesalahan Risalah Nur dan 5 pengadilan menyatakan bebas untuk Risalah Nur. Ini ringkasan dari Mulhaq Emirdağ, salah satu karya Bediüzzaman Said Nursi. Dalam kesempatan yang lain, salah seorang muridnya Said Nursi, namanya Salahuddin Çelebi, pernah bertanya kepada Ustaz Said Nursi perihal Hagia Sophia. Beliau menjawab dengan tegas bahwa Hagia Sophia adalah simbol penyerahan diri Nasrani kepada Islam. Oleh sebab itu, gereja tersebut dijadikan sebagai masjid. Tentu ia akan diubah menjadi masjid lagi dan menjadi wasilah terbitnya Fajar Siddiq bagi umat Islam. Dan itu yang terjadi sekarang, ya, dikembalikan fungsinya sebagai masjid. Dan dalam satu ungkapannya juga Ustaz Nursi mengatakan bahwa saya tidak akan melihat itu dibukanya kembali Hagia Sophia sebagai masjid, tapi murid-murid saya, khususnya ada Husnu Bayramoğlu, akan melihat. Meski dua permintaan di atas, maksudnya Risalah Nur dicetak oleh negara dan Hagia Sophia ditetapkan sebagai masjid, belum terkabul hingga wafatnya Said Nursi, namun para muridnya terus berupaya untuk merealisasikan dua hal tersebut. Pada tahun 2012, murid-murid Said Nursi menemui Recep Tayyip Erdogan yang merupakan Perdana Menteri Turki pada waktu itu. Dalam pertemuan itu, Erdogan menebak apa yang ingin disampaikan oleh murid-murid Said Nursi dan mengatakan, ya sambil bercanda begitu, saya tahu apa yang kalian inginkan dariku. Kalian ingin dua hal kan?
Yang pertama adalah Risalah Nur dicetak oleh negara dan Hagia Sophia dibuka sebagai masjid. Murid-murid Said Nursi pun tersenyum sebagai tanda pembenaran atas apa yang disampaikan Erdogan. Ya, memang betul apa yang engkau sampaikan. Kami menginginkan dua hal itu. Erdogan pun memberikan penjelasan kepada mereka, ya, kami ada rencana untuk mengembalikan Hagia Sophia sebagai masjid, namun masih menunggu waktu yang tepat. Jadi harus ada persiapan langkah-langkah yang menuju ke sana. Dalam pertemuan tersebut juga Erdogan memberikan mandat kepada Menteri Agama Turki, yaitu Profesor Dr. Mehmet Görmez, untuk mengurus percetakan karya-karya Said Nursi di Risalah Nur itu oleh negara. Dan alhamdulillah 2 tahun kemudian pada tahun 2014 karya Said Nursi berjudul Isyaratul Ijaz dicetak oleh Kementerian Agama Turki. Bahkan setelah itu menyusul beberapa buku yang lainnya seperti Al-Lama'at, Al-Maktubat, Al-Syu'at, dan beberapa buku saku. Dalam setiap kesempatan, murid-murid Said Nursi selalu menyampaikan kepada Presiden Turki untuk dibukanya Hagia Sophia sebagai masjid. Dan alhamdulillah akhirnya ya pada tanggal 10 Juli 2020 Hagia Sophia secara resmi ditetapkan sebagai masjid oleh Erdogan setelah adanya keputusan Mahkamah Agung yang telah membatalkan dekret atau keputusan Kabinet Turki yang diputuskan pada tahun 1934. Samimi söylüyorum. Bu da 5-10 diye ve hakikaten hazırlandı ve geldi elhamdülillah. Allah razı olsun. Nasıl dua edeceğimizi bilemiyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.